Ya, pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kecurangan demokrasi. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar bersama sejumlah tokoh. Pengadilan rakyat dinilai sangat penting guna mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi, sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat itu penting. Bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan. Hal senada juga disampaikan mantan komisioner KPK Bushro Mukhodas. Bushro mengajak Sivitas Akademika Perguruan Tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkubarnya sahabat nafsu politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politik kenegaraan adalah direnggutnya konstitusi kita 1940. Puluhan guru besar, dosen, alumni, hingga mahasiswa menggelar aksi di Balai Rum Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam aksi ini mereka membacakan pernyataan sikap untuk mengajak masyarakat menggelar pengadilan rakyat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, Anda masih di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. Ya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Itu mestinya di pleno. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam rapat Balek DPR. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. RUU DKJ sendiri menuai polemik usai muncul wacana Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan isu krusial terkait wilayah aglomerasi yang disebut akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Wakil Presiden diberikan tugas khusus oleh Presiden, tapi melaporkan pada Presiden. Apakah Presiden kemudian nggak bisa ngambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah Wakil Presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Tidak bisa mengambil alih kewenangan. Status IKN Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan. Pada Oktober 2023 lalu, Balik DPR memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program legislasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Dewan Pengawas KPK kembali menggelar sidang etik terhadap 2 pegawai rumah tahanan yang diduga melakukan pungli. Ya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi terhadap 2 orang pegawai rutan, yakni mantan PLT Karutan dan mantan PLT Kamtib Rutan KPK. Sidang ini merupakan rangkaian dari 90 pegawai KPK yang telah lebih dahulu diputus Dewas. Tumpak menyebutkan dari 90 pegawai terdapat 78 yang dijatuhi sanksi etik berat.
Ini hari dua orang, besok 1 orang. Akan berlangsung berapa lama? Sampai selesai. Nggak bisa diprediksi. Ya? Berarti ini masih sidang permulaan Ya. Belum vonis berarti? Belum. Masih pemeriksaan? Saksi. Pemeriksaan. Ya. Saksi yang diperiksa hari ini yang 2 itu apa? Banyak. Ya, pemirsa, pemerintah tengah menggodok aturan soal manajemen ASN yang salah satunya terkait anggota TNI Polri bisa masuk dalam tubuh ASN. Begitu juga sebaliknya. Ya, aturan ini ditargetkan rampung akhir April 2024. Pemirsa, dalam aturan ini disebutkan bahwa jabatan aparatur sipil negara atau ASN bisa diisi oleh prajurit TNI dan juga personel Polri. Begitupun sebaliknya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, aturan tersebut bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat. Aturan ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Pemirsa, Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrad berhasil membangun 2 gereja sebagai wujud nyata Dharma Bakti kepada masyarakat Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Ya, proses pembangunan diselesaikan dalam kurun waktu 40 hari. Melalui proses yang panjang dan tidak mudah, perjuangan prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrad bisa memberikan kebahagiaan kepada masyarakat Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pandawa Kostrad berhasil merampungkan 100% pembangunan 2 gereja sejak awal Maret 2024 yang dilaksanakan dalam kurun waktu 40 hari. 9 Maret 2024 lalu Gereja Siloam Pandawa yang berada di tengah kota Kenyam secara resmi diserahkan Komandan Satgas Yonif 411 Pandawa Kostrad, Letnan Kolonel Infanteri Subandi kepada masyarakat melalui Ketua Lembaga Masyarakat Adat Duga John Beon. Sementara itu, selang beberapa hari berikutnya, tepat sebelum pasukan besar Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrad ditarik dari wilayah Kabupaten Duga Bawah, dan Satgas Letkol Infanteri Subandi kembali menyerahkan gereja kedua, ini Gereja Santo Damian Pandawa, kepada masyarakat di Batas Batu, Distrik Krep Kuri, Kabupaten Duga. Melalui anak bangsa terbaik, Bapak dan Satgas 411 Pandawa Kostrad telah memberikan dukungan untuk meringankan beban rakyat kita, terutama untuk kepentingan peribadatan dengan menyediakan 2 bangunan gereja tempat ibadah. Ini adalah program unggulan kita dan masyarakat menerima dengan senang hati. Bahkan mereka akan mengingat prajurit-prajurit Ksatria Pandawa pernah bertugas di tanah Nugama dengan membawa pesan damai, bersatu dengan warga dan masyarakat. Pembangunan gereja di Kabupaten Duga sebagai wujud Dharma Bakti pasukan Pandawa Kostrad yang telah bertugas selama 9 bulan sebagai wujud nyata TNI Angkatan Darat dalam mengatasi kesulitan rakyat. Rangkaian prosesi peresmian 2 gereja dilanjutkan dengan acara perpisahan dengan masyarakat di daerah penugasan.